Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khafifah Ramadona dengan NIM T 2017-874 dari kelompok 3 dan dari kelas Biologi 2 angkatan 2017. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul marketing. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada materinya. Berikut adalah materinya. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang dari makalah ini, yaitu perkembangan zaman yang semakin maju, terkadang perusahaan itu selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam pasar. Nah, perusahaan itu kadangkala melakukan tutup usaha ataupun gulung tikar terhadap perusahaan yang telah ditekuninya. Nah, penyebab terjadinya tutup usaha ataupun gulung tikar ini dikarenakan terbatasnya modal dan tidak bisanya perusahaan itu beradaptasi, serta kurang tepatnya dalam menerapkan strategi yang digunakan. Perusahaan itu harus mendapatkan hasil yang baik. Produk yang ditawarkan itu dapat diterima di pasar. Untuk mencapai hasil yang baik itu perlu adanya segmentasi, target, serta posisi yang diterapkan oleh perusahaan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila bagian pemasaran itu perusahaan melakukan strategi yang bagus untuk dapat menggunakan kesempatan ataupun peluang yang ada dalam pemasaran, sehingga posisi atau kedudukan perusahaan pasar dapat dipertahankan sekaligus dapat ditingkatkan. Nah, selain itu, salah satu cara yang cukup signifikan dalam usaha untuk mempengaruhi keputusan pembelian adalah menggunakan perangkat pemasaran. Apa sih perangkat pemasaran itu? Nah, perangkat pemasaran ini terdiri atas produk, harga, promosi, serta distribusi. Nah, adapun rumusan masalah dalam makalah ini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana pengertian segmentasi, target, serta posisi pasar. Dan yang kedua yaitu bagaimana strategi produk, harga, promosi, dan distribusi dalam pemasaran. Nah, tujuannya yaitu sama. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian segmentasi, target, serta posisi pasar. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui strategi produk, harga, promosi, dan distribusi dalam pemasaran. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada pembahasan, di mana pembahasan ini yang pertama yaitu ada segmentasi pasar. Nah, pasar terdiri dari berbagai banyak pembeli dan setiap pembeli itu memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Nah, misalkan berbeda dalam hal keinginan, sumber daya, lokasi, sikap pembeli, dan praktek-praktek pembeliannya. Nah, setiap individu itu tetap memiliki kemauan, kebutuhan, motivasi yang beraneka ragam. Nah, selera konsumen itu selalu berubah-ubah. Begitupun dengan struktur harga yang ditetapkan. Nah, strategi menjadi faktor utama untuk mengantisipasi dalam menghadapi perilaku konsumen yang beraneka ragam. Nah, strategi pemasaran harus sesuai dengan dinamika pasar, dengan visi dan dengan realita yang tengah berlangsung. Nah, untuk memahami perilaku konsumen yang berbeda-beda, terlebih dahulu pemasar harus dapat membuat strategi segmentasi pasar. Nah, apa sih itu strategi segmentasi pasar? Nah, strategi segmentasi pasar itu merupakan proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan proses agar dapat lebih mudah dalam menganalisis kebutuhan dan keinginan yang diperlukan oleh konsumen. Geografis ini meliputi bangsa, wilayah, nah, yang kedua yaitu ada demographic segmentation. Nah, segmentasi geografis ini membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel. Yang pertama yaitu ada umur, siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan generasi. Yang ketiga yaitu psychographic segmentation. Nah, segmentasi psikografis ini membagi pembelinya ke dalam segmen yang berbeda-beda. Itu ada ke dalam kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik personal. Dan yang terakhir yaitu ada behavioral segmentation. Nah, segmentasi ini membagi pembeli berdasarkan pengetahuan, terus tingkah laku, kemudian penggunaan dari barang,
atau respon terhadap produk tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada target pasar, di mana pengertiannya yaitu kegiatan suatu perusahaan yang memilih segmen pasar atau kelompok pasar untuk dimasuki, serta perusahaan itu dapat menentukan lebih spesifik pasar yang akan dituju. Di atas itu memiliki beberapa keunggulan maupun kelemahan masing-masing. Nah, dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dari strategi penetapan pasar tersebut, maka perusahaan itu dapat mengetahui strategi yang mana yang paling cocok diterapkan di perusahaannya. Ini adalah image atau gambaran yang terbentuk di dalam benak konsumen dari sebuah nama perusahaan. Posisi pasar ini menyangkut bagaimana sebuah produk itu dinilai oleh masyarakat atau dinilai oleh konsumen, dan apa yang membuat konsumen itu mengingat produk tersebut dan bisa membedakannya dengan produk lain. Nah, posisi pasar ini tidak hanya membangun image, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dengan menanamkan berbagai informasi identitas tentang produk di benak konsumen, sehingga produk tersebut itu dapat diingat oleh konsumen. Kemudian strategi penentuan posisi pasar itu terdiri dari dasar atribut, atau bisa dibilang dengan harga murah ataupun harga mahal. Kemudian menurut kelas pengguna dan menurut kelas produk. Nah, Kotler menjelaskan berbagai cara produk posisi atau posisi produk ini yang dapat dilakukan oleh pemasar dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju, yaitu diantaranya adalah penentuan posisi menurut atribut. Hal ini terjadi apabila perusahaan itu memposisikan dengan menonjolkan atribut produk yang telah diunggulkan dibanding dengan pesaingnya, seperti ukuran, lama keberadaan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu penentuan posisi menurut manfaat. Jadi produk ini diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu penentu posisi menurut penggunaan dan atau penerapan. Nah, seperangkat nilai-nilai penggunaan atau penerapan inilah yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian penentu posisi menurut pemakai. Nah, memposisikan produk sebagai bagian yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Dengan kata lain, pasar sasaran lebih ditujukan pada sebuah atau lebih komunitas, baik dalam arti sempit maupun arti luas. Selanjutnya itu penentu posisi menurut pesaing. Nah, produk ini secara keseluruhan itu menonjolkan nama mereknya secara utuh dan diposisikan lebih baik daripada pesaingnya. Kemudian penentu posisi menurut kategori produk. Nah, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam sebuah kategori produk. Dan yang terakhir yaitu penentu posisi harga atau kualitas. Nah, produk ini diposisikan sebagai penawar nilai terbaik. Nah, pasar untuk menempatkan posisi bersaing dengan pesaingnya itu dapat tertanam di benak konsumen. Yaitu strategi produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang pertama yaitu produk. Nah, produk ini apa sih? Produk itu merupakan sesuatu yang ditawarkan oleh produsen pada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi produk ini bisa berupa barang maupun jasa. Nah, perlu ditekankan bahwasannya konsumen itu tidak hanya membeli produk sekedar memuaskan kebutuhan, akan tetapi juga bertujuan untuk memuaskan keinginan. Nah, produk itu mempunyai beberapa komponen. Yang pertama yaitu keanekaragaman.
kemudian kualitas, yang ketiga desain, yang keempat bentuk, yang kelima merek, kemudian kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan, serta pengembalian dana. Jadi atribut produk itu juga mempunyai pengertian lain, yaitu mengembangkan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Nah, dari pengertian tersebut menunjukkan bahwasanya suatu produk itu memiliki atribut atau dimensi sebagai berikut, yaitu ada merek produk, kemasan produk, label produk, dan kualitas produk. Keempat, atribut produk tersebut memberikan pengaruh besar terhadap reaksi pengambilan keputusan bagi pelanggan. Nah, merek itu merupakan suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi keduanya. Dengan adanya merek, maka kemungkinan konsumen itu untuk mengatur dengan lebih baik pengalaman tempat belanja, membantu mencari dan menemukan keterangan produk. Nah, informasi tentang produk dan merek dapat diperoleh melalui berbagai sumber informasi lainnya. Nah, pengemasan itu merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau desain pembungkus untuk suatu produk. Yang kedua yaitu harga. Kan sudah tidak asing lagi dengan kata-kata harga. Harga itu merupakan unsur yang berbeda dengan unsur lainnya dalam bauran pemasaran. Nah, bila unsur lainnya itu dalam pemasaran itu ada produk, tempat, atau distribusi, dan promosi itu sifatnya adalah pengeluaran, maka harga itu merupakan unsur yang memiliki sifat menghasilkan atau mendapatkan pemasukan. Nah, selain itu harga juga dapat diartikan sebagai nilai suatu barang yang dapat dinyatakan dengan uang. Nah, sehingga dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya harga itu merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu produk. Nah, hubungan harga dengan keputusan pembelian, yaitu harga mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Semakin tinggi harga, maka keputusan pembeliannya itu semakin rendah. Sebaliknya, jika harga rendah, maka keputusan pembeliannya itu akan semakin tinggi. Yang ketiga yaitu promosi. Nah, promosi ini merupakan bagian yang paling tampak dalam proses pemasaran atau marketing. Nah, apa sih itu promosi? Nah, promosi adalah pengkomunikasian informasi kepada orang-orang tentang produk yang ditawarkan, sehingga konsumen itu dapat tertarik untuk membeli produk ataupun jasa. Nah, tujuan utama dalam promosi ini adalah modifikasi tingkah laku konsumen, menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan konsumen sasaran tentang perusahaan dan produk atau jasa yang dijualnya. Nah, semakin besar kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan, maka semakin besar pula peluang produsen tersebut dikenal oleh konsumen. Keadaan ini akan mendorong konsumen melakukan pembelian karena konsumen itu telah mengetahui betul manfaat dari produk tersebut. Yang keempat, yaitu yang terakhir adalah distribusi. Apa sih itu distribusi? Distribusi merupakan suatu produk, baik dalam bentuk barang maupun jasa, akan laku di pasaran apabila produk tersebut dapat disalurkan ke berbagai tempat di mana terdapat calon pembeli yang potensial. Nah, selain itu, pendistribusian itu dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, baik dari jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Makalah marketing saya mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.